Oke ya, child free ya. Child free itu kan berarti keputusan, itu sebuah keputusan hidup ya. Apakah kita memiliki anak atau enggak, lebih ke arah situ. Zaman sekarang, kalau misalnya saya pribadi, kalau opini ya, kalau opini sendiri sih sangat setuju dengan child free. Kenapa? Situasi sangat susah saat ini. Apalagi kalau kita mengambil dalam situasi yang sangat sempit pandemi gini kan, kebutuhan-kebutuhan utama itu banyak, itu jadi terpinggirkan gitu. Tapi melihat konteks yang lebih besar, ya sebenarnya itu akan balik lagi sebenarnya. Kita akan masuk ke pertanyaan, sebenarnya memiliki anak itu apa sih? Lebih ke arah situ sebenarnya. Banyak lah nanti akan dibungkus oleh norma, oleh nilai-nilai sosial, oleh nilai-nilai agama. Tapi kan balik lagi, kita selalu memikirkan nilai-nilai individual yang meyakini bahwa punya anak itu adalah pilihan, mau punya atau enggak, lebih ke arah situ. Terus kalau ngelihat situasi saat ini, secara umum mungkin belum kalau kayak di Indonesia ya, tapi secara apa namanya itu global, ya banyak negara yang sekarang mengalami pertumbuhan penduduknya itu minus kan. Berarti itu sebuah fenomena yang mengglobal dan bisa jadi ya itulah pandangan orang saat ini berarti berubah dengan satu apa namanya itu satu abad yang lalu dengan sekarang itu udah sangat berubah gitu loh. Jadi ya child free itu merupakan sesuatu yang ya sekarang pilihan dan tidak dalam posisi mengatakan itu pilihan yang salah gitu loh. Oke, oke kita balik lagi manusia makhluk hidup ya. Terus kita masuk deh ya. Katanya manusia itu adalah binatang yang berpikir ya, binatang yang diberikan kemampuan untuk menggunakan logika segala macam. Terus dari situ kita juga berpikir apa, bukan siapa, apa makhluk hidup yang paling tidak terancam untuk punah di dunia itu manusia. Pernah nggak membuktikan bahwa manusia itu punah? Enggak. Mau pandemi sebesar apapun, berapa pandemi melanda dunia. Terus berapa perang, katanya sejak tahun 1000 berapa ya, 1200-an, sampai sekarang tidak pernah sehari pun dunia lepas dari perang. Berkurang nggak penduduk dunia? Enggak. Selalu dikatakan, oke, memang perang, katanya perang dunia pertama, perang dunia kedua itu memakan korban yang sangat besar, itu berapa puluh juta orang gitu ya. Terus pandemi katanya kayak sebelumnya sekarang sih pandemi yang sekarang kita bilang masih berapa juta sih gitu. Tapi coba kita ambil flu Spanyol yang terdata sekitar tahun 1920-an itu kan, itu sekitar berapa 20 juta orang yang meninggal. Tapi terjadi kepunahan manusia enggak. Jadi kalau dilihat dari sisi kepunahan populasi sih itu absurd gitu. Absurd ya. Terus satu lagi sebenarnya dengan daya dukung lingkungan, penduduk dunia sekarang 13 miliar orang loh. Itu yang terdata, yang terhitung gitu ya. 13 miliar orang dengan menempati bumi ini yang cuma 30% itu daratan. Oke, katanya ada gurun, ada apa namanya, ada Antartika yang ditutupi oleh es. Tapi secara rata-rata ya Jakarta, Bandung, kita ngambil kota di Indonesia aja yang ini. Itu bukannya sudah sangat sumpah, manusianya sangat banyak. Berpapasan juga kita tiap hari, di setiap sudut kita akan bertemu dengan manusia yang sangat banyak ya. Berarti kepunahan itu dipinggirkan. Terus misalnya dengan situasi sekarang di dunia kita bilang, ya seharusnya kalau punya anak, ini berdasarkan pengalaman ya, teman-teman tuh banyak banget yang bilang, banyak anak itu, tadi kan menimbulkan masalah ya, punya anak itu menimbulkan masalah. Satu, yang paling utama, masalah ekonomi. Membiayainya, hidupnya bagaimana, dari kecil, dari konsumsi, terus juga nanti sekolah, segala macam. Nah, pendidikan, kesehatan, semuanya itu sangat mahal. Dari sisi ekonomi yang pertama. Yang kedua, dari sisi sosial. Anak itu akan dipandang sebagai investasi. Anak itu akan dipandang sebagai aset.
nggak pernah dipandang sebagai manusia. Jadi sebenarnya kita melanjutkan keturunan itu untuk melanjutkan legacy kita atau membiarkan dia menjadi individual yang benar-benar menjadi individu tanpa pengaruh, individu merdeka gitu kan? Enggak. Jadi itu ini juga bagian kita sebenarnya saat ini kita juga dalam posisi untuk merestrukturisasi pemikiran kita terhadap anak, bahwa anak itu adalah individu merdeka. Memang kita turunkan secara genetika, secara heredity kita turunkan, tapi secara sosial dia itu adalah makhluk yang berdiri sendiri. Dan misalnya sekarang sangat susah kita bilangin, oke, seharusnya dibikin suatu sistem yang bisa mengakomodasi kalau punya anak, nggak susah segala macam. Oke, pertanyaannya, kita bisa nggak menerapkan sistem? Misalnya pun, kita akan menyebut ada dua sistem yang bisa di situ ya, menjembatani hal itu. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan. Pemerintah kayak waktu itu kita punya program KB segala macam gitu kan. Oke, itu pengaturan jumlah penduduk. Bisa diterapkan. Tapi ternyata nggak seperti itu juga gitu kan. Nggak bisa 100% dilaksanakan. Tapi contoh kasus di Bali itu berhasil. Misalnya, sekarang semakin sedikit orang bernama Ketut di Bali. Iya kan? Wayan atau Putu, Made atau Kade itu banyak. Tapi masuk ke Nyoman, Komang, Ketut, anak ketiga empat itu berkurang. Jadi itu sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Ujung-ujungnya tetap ke arah situ kok. Ya udah kita nolkan aja sekalian. Gitu. Bukan menghilangkan generasi, tapi menjadi pilihan mau atau tidak memiliki anak. Ya kan? Yang paling susah adalah merestrukturisasi pemikiran masyarakat atau sosial. Ketika memandang bahwa anak itu adalah bagian dari kelanjutan hidup manusia atau boleh dikatakan meneruskan nama. Nama apa? Nama baik, nama buruk. Kan lebih ke arah situ sebenarnya. Jadi kita mau bikin sistem gimana pun, menurutku itu menjadi alasan bahwa orang itu harus terus-menerus berkembang biak gitu loh. Lebih ke arah situ sebenarnya. Cinta terlalu banyak tindakan, terlalu banyak perbuatan yang mengatasnamakan cinta, ujung-ujungnya bukan cinta kok gitu. Di situ ada pamrih semuanya gitu loh. Selalu pamrih ngelihat seperti ini. Nggak salah. Orang misalnya bilang cinta, dia berjuang, benar. Banyak orang tua yang memang akhirnya dia memutuskan, bukan orang tua ya, pasangan, entah menikah atau enggak, itu urusan yang beda ya. Karena aku sendiri sih, kalau orang udah memutus untuk ambil keputusan apapun itu adalah hak mereka. Gitu. Tapi ketika pasangan memutuskan untuk memiliki keturunan, memiliki anak, terus dia di situ berjuang, itu nggak salah. Tapi nggak salah juga kan kalau memutuskan, udah nggak mau, aku nggak mau melalui perjuangan itu. Cinta bisa dilakukan dengan hal yang lain kok, nggak harus itu gitu. Terus misalnya, ini menarik sebenarnya. Yang paling banyak, dan itu aku sebutnya menjadi tahta tertinggi dari aturan manusia itu adalah perintah Tuhan. Selalu kayak gitu. Oke, bukan menyalahgunakan, tapi interpretasi manusia bisa beda-beda. Oke, kita ambil aja sederhana. Tokoh-tokoh kita sebut ya. Di sini kan aku ngambil dari Alkitab aja. Ya, Daud anaknya sangat banyak. Abraham anaknya cuma 2. Malah yang pertama waktu itu istrinya malah dibilang nggak akan bisa melahirkan. Apakah dia bilang dia udah berserah kok segala macam? Ya sudah gitu loh. Jadi cinta tidak harus melalui punya anak. Terus aku nggak akan mengatakan orang yang tidak mau berjuang untuk keturunan tidak punya cinta. No way man. Cinta itu banyak. Terus bilangnya untuk melanjutkan keturunan, biar orang lain melanjutkan keturunan. Dan satu lagi, ini yang menarik juga. Selain konteks agama, aku bilang, aku Batak. Mau situ orang gitu kan. Batak juga katanya kan, anakku doh hamuran dia. Anakku adalah kekayaan dia. Berarti anak itu aset. Anak itu harta. Anak itu bukan individu. Aduh kacau. Terus, misalnya, untuk melanjutkan apa? Mungkin hanya untuk melanjutkan nama di daftar di pohon keturunan aja. Kasihan kali keluarga itu nggak punya ini, misalnya gitu kan. Lah, bukan kayak gitu seharusnya konsepnya.
Kalau kita nggak mau ya enggak gitu. Dan aku yakin manusia nggak akan punah sampai kapanpun. Terus ketika kita ngambil keputusan pun ada orang-orang yang ngambil keputusan akhirnya tidak memiliki, aku yakin tidak ada aturan yang dilanggar. Kenapa? Coba aja kita lihat, baca semua. Malah ini bisa menjadi bahan diskusi yang lumayan panjang ketika mengatakan memiliki anak, tidak memiliki anak itu adalah sebuah dosa. Ini akan cerita yang lain lagi, tapi ini akan panjang dan sangat bisa dibantah seperti itu. Jadi cinta bisa diwujudkan yang lain. Terus aku bilangin, oke, kita memang mengenal rasional, dan kita selalu membenturkan rasionalitas atau logika itu dengan emosi. Beriringan kok. Itu beriringan kok. Karena logika yang dipakai juga untuk memutuskan tidak memiliki anak karena rasa cinta. Misalnya seperti apa? Oke. Ini hasil perbincangan ya, dan aku ketemu langsung sama beberapa orang yang memang memutuskan untuk tidak memiliki anak gitu ya. Dan itu udah lama. Bukan sehari 2 hari ini, tapi udah mungkin lebih dari 10 tahun aku berbincang. Ada yang mengatakan, aku nggak mau meninggalkan anakku ketika aku nggak ada di dunia, terus anakku menghadapi masalah yang sama dengan aku. Apa? Ketidakadilan. Apa? Perusakan lingkungan yang luar biasa parah. Terus aku meninggalkan lingkungan yang mungkin parah untuk anak-anakku. Berapa berdosanya aku kepada anakku? Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi, itu juga adalah cinta loh. Tapi cinta yang abstrak, nggak ditujukan kepada sebuah makhluk atau entitas yang nyata, yang berwujud seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, aku tidak akan menyalahkan tetap di sini nih, karena melihat segala sesuatunya itu adalah keputusan individual. Nah, kita akan masuk ke dalam pemikiran bahwa manusia itu merdeka untuk menentukan keputusannya, pilihannya. Nggak ada yang salah atau benar di sini. Aku juga nggak akan membabi buta untuk mengatakan bahwa itu bodoh banget sih yang mau punya anak gitu loh. Nggak akan. Kenapa? Karena itu keputusan dan dia memang sudah memiliki sebuah komitmen di awal untuk menjalannya dengan konsekuen. Itu yang paling penting. Walaupun di tengah jalan banyak rintangan ya, dan banyak juga yang akhirnya melanggar konsekuensi itu, melanggar komitmennya gitu. Itu beda cerita. Cuman silakan, aku akan mengatakan silakan, tapi hargai juga yang memutuskan untuk tidak memiliki. Selama ini selalu orang memandang kok belum punya anak, dan itu tuh ya gini aja lah. Misalnya di hari-hari besar kita ketemu, mana anakmu? Kok belum ini? Apa segala macam. Lah, wait. Kalau aku memutuskan kok punya anak, bodoh kali lah kok. Berdosa segala macam. Loh, itu pilihan, silakan. Aku nggak akan ngambil yang frontal mengatakan yang memiliki anak itu ini bersalah. Dan juga tidak akan mengatakan kasihan. Tetapi ada banyak pilihan untuk kita ambil. Lebih ke arah situ sebenarnya. Jadi hargai juga yang mau child free. Nah, misalnya aku ngambil konteks Bali aja deh ya, karena aku saat ini tinggal di Bali gitu. Di Bali sangat banyak yang child free. Sangat banyak. Kenapa? Bisa juga. Jadi banyak yang memang yang kayak bilang tadi, ada memang kepahatan di keluarga, banyak. Tapi ada juga mengambil keputusan dengan sadar yang berasal dari keluarga yang kita anggap berdasarkan pandangan kita sebagai, oh dia berasal dari keluarga yang bahagia, tapi dia memutuskan untuk enggak. Kenapa? Karena dia berpikir ke depan, tidak melihat ke belakang. Nah, ada juga yang mengambil keputusan untuk itu, ya memang, ya kita juga nggak bisa mungkiri saat ini semakin banyak orang yang nggak mau memikul tanggung jawab. Salah atau enggak? Enggak. Wajar kok. Ya kita juga sebenarnya ketika hidup ya kalau kita dikasih tanggung jawab, kalau bisa kita jangan deh kita yang bertanggung jawab, kasih ke orang lain. Itu adalah alamiahnya manusia. Memang kayak gitu. Semakin banyak yang dia punya tanpa dia harus berkorban lebih banyak, ya itu manusia loh. Jadi ya nggak masalah. Termasuk juga kayak fenomena yang kita sebut, kita akan ke ini ya. Sangat banyak pasangan yang memutuskan akhirnya tidak jadi menikah
Karena tuntutan-tuntutan dari keluarga nanti kalau menikah harus punya anak. Itu juga banyak. Dan akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Itu jadi sebuah, bukan persoalan ya, tapi menjadi sebuah case yang lain gitu. Karena ada tuntutan. Jadi child free atau not child free itu pilihan. Silakan. Nggak ada yang salah di sini. Nah, ketika orang mengatakan child free adalah sesuatu yang salah, di situ akan maju mengatakan lu salah mengatakan seperti itu.